Bapak Ibu, pemirsa, pendengar dan juga audiens yang berada di studio TVRI Nusa Tenggara Timur, demi kelancaran dan kenyamanan kita bersama dalam acara debat kandidat ini, saya akan membacakan tata tertib untuk kita taati bersama, baik pasangan calon maupun audiens di studio, termasuk perwakilan dari partai politik pengusung para calon yang berada di tempat ini. Tata tertib. 1. Peserta debat mentaati durasi waktu yang ditetapkan dan diatur mekanismenya oleh moderator. 2. Peserta debat menyampaikan pertanyaan dan jawaban berdasarkan tema debat yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Kupang. 3. Peserta debat dilarang mengeluarkan pernyataan yang menyerang privasi calon lain. 4. Para pendukung pasangan calon dilarang berkomentar atau melakukan hal-hal yang dapat mengganggu jalannya debat, kecuali ketika diarahkan oleh moderator untuk memberikan tepuk tangan. 5. Apabila ada pendukung pasangan calon yang tidak mentaati tata tertib serta mengganggu jalannya debat, akan ditindak oleh aparat kepolisian. Demikian tata tertib dalam debat pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kupang tahun 2016. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kedua pasangan calon kita yang luar biasa. Orang-orang cerdas yang tentu saja akan membawa debat ini secara santun. Selanjutnya kami sampaikan juga acara debat kandidat ini kita bagi dalam 6 segmen kedua pasangan calon, yakni segmen pertama, penyampaian visi dan misi oleh masing-masing pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dengan durasi waktu 4 menit untuk masing-masing pasangan calon. Kemudian segmen kedua, penajaman pada visi dan misi, nanti ada pertanyaan dari moderator. Segmen ketiga, juga pertanyaan dari moderator terkait dengan isu-isu lokal di Kota Kupang. Selanjutnya, segmen keempat, pasangan calon saling bertanya. Segmen kelima adalah debat antar pasangan calon. Dan segmen keenam adalah closing statement. Karena itu, kami mohon kedua pasangan calon, nanti kami akan mengarahkan untuk kita mengikuti seluruh segmen yang sudah dipersiapkan. Ya, hadirin pemirsa dan juga pendengar. Saatnya kita akan masuk dalam segmen yang pertama. Sebelumnya saya ingin menyapa selamat sore, selamat malam kembali kepada pasangan nomor urut 1. Mana tepuk tangannya untuk pasangan nomor urut 1? Terima kasih. Selanjutnya untuk pasangan dengan nomor urut 2. Mana tepuk tangannya? Segmen pertama, saya ingin berikan kesempatan kepada pasangan calon dengan nomor urut 1, Pak Jeffrey dan Pak Herman, untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja, serta alasan yang mendasari untuk calon wali kota dan wakil wali kota Kupang 5 tahun ke depan. Mohon perhatian, waktu 4 menit dari sekarang. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Para hadirin, pemirsa, dan masyarakat Kota Kupang yang sangat saya hormati. Laju pertumbuhan penduduk Kota Kupang tahun 2013 adalah 300.000 orang. Sampai sekarang sudah meningkat tajam, mencapai 525.059 orang. Peningkatan jumlah penduduk ini kalau tidak diantisipasi akan menjadi problem buat kita semua. Apalagi banyak persoalan-persoalan kota yang belum kita selesaikan sampai saat ini. Masalah pendidikan misalnya, kita masih tertinggal jauh pendidikannya di Kota Kupang dibandingkan dengan kabupaten lain di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ambil contoh, kita kalah bersaing dengan Rote atau Sabu. Tingkat level SMP kita nomor urut 18 dibandingkan dengan 21 kota di NTT. Apa yang kita harapkan kalau kualitas pendidikan kita, level pendidikan kita sedemikian rendah? Kemudian masalah lain, masalah guru misalnya saja.
penempatan guru yang tidak proporsional, masalah infrastruktur guru, masalah infrastruktur pendidikan, sekolah-sekolah yang tidak memadai, kemudian juga masalah-masalah lain yang sangat berkaitan dengan pendidikan. Dan yang lebih memprihatinkan, dari 514 kabupaten kota di Indonesia, hanya Kota Kupang yang menolak pemberian bantuan Indonesia Pintar, PIP, yang justru dengan berbagai alasan-alasan yang sangat tidak masuk akal dan cenderung memenuhi masyarakat. Persoalan lain, persoalan air bersih. Air bersih menjadi momok buat kita semua. Banyak, sudah sekian tahun kita tidak bisa menikmati air bersih dengan baik karena kurangnya komunikasi antara pimpinan atau level atas. Kemudian masalah-masalah lain, lapangan kerja yang susah buat anak-anak kita. Sampai saat ini banyak sekali anak kita yang sulit mendapatkan pekerjaan. Banyak sekali pengangguran. Masalah-masalah lain misalnya saja, masalah birokrasi. Birokrasi yang sangat-sangat banyak sekali yang menempatkan orang-orang tertentu pada posisi-posisi atau orang-orang dekat pada posisi-posisi tertentu. Selanjutnya, persoalan-persoalan masyarakat. Kita tahu bahwa pemerintah sudah memberikan bantuan-bantuan, tetapi bantuan-bantuan itu banyak diberikan kepada golongan tertentu. Golongan-golongan yang sebenarnya tidak berhak menerima. Selanjutnya, dengan persoalan-persoalan itu, kami, paket firmanmu, datang dengan visi, membuat Kota Kupang menjadi kota yang layak huni, cerdas, mandiri, dan bebas KKN. Untuk itu, kami berkomitmen untuk membangun kota ini dari pinggir, membangun kota ini dari kelurahan-kelurahan yang ada di pinggir, dan juga memperhatikan bagaimana pengelolaan tata birokrasi secara baik. Kami juga berharap kami bisa menyelesaikan segala persoalan-persoalan KKN di Kota Kupang. Kita ingin membersihkan semua persoalan-persoalan nepotisme yang ada di Kota Kupang. Kami ingin membuka lapangan kerja buat adik-adik kita yang masih menganggur. Kita ingin menata kembali pendidikan-pendidikan anak-anak kita sehingga mereka bisa menjadi anak-anak yang baik. Oleh karena itu, kami minta supaya semua masyarakat mendukung program kami. Terima kasih. Berani jujur untuk rakyat. Wisneno Nokankit. Waktu selesai, kami mohon kesediaannya ketika kami memberikan komando bertepuk tangan, baru Bapak Ibu bertepuk tangan. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk pasangan dengan nomor urut 1. Selanjutnya, dengan durasi yang sama 4 menit. Pasangan calon dengan nomor urut 2, Pak Yonas dan Pak Niko. Disilakan untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja 5 tahun ke depan. Waktu 4 menit dari sekarang. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Warga kota yang saya kasihi dan cintai, dan hadirin yang saya muliakan, pasangan Jeffrey Ryukore, Herman Mann, paket firmanmu. Kami dua paket sahabat akan melaksanakan tugas-tugas visi kami. Persoalan perkotaan di sini adalah persoalan yang sangat mendasar, adalah air bersih. Oleh karena itu, jalan keluar kami untuk air bersih, kita bangun reservoir dan memberikan keringanan subsidi air kepada warga kota Rp1.500 per meter kubik agar meringankan keluarga, khusus pelanggan PDM kota. Di samping itu, infrastruktur kota, kalau kita ingin kota yang baik, jalan kita berikan target 3 tahun, 530 kilo, kita akan selesaikan semua HOTMI di seluruh 51 kelurahan. Penerangan jalan juga kita lakukan dengan baik, akan mendapat 9.000 titik pada tahun 2018. Kita tata kota ini agar indah, infrastrukturnya, air bersih, listrik, agar menarik investor untuk melakukan tugas di sini, sehingga lapangan kerja bisa kita buka. Khusus kesehatan adalah faktor yang sangat penting. Kita akan memberikan pengobatan secara gratis. Mulai tahun ini adalah KTP sehat seluruh warga kota, sehingga tidak perlu sulit-sulit ke kota. Dan kita juga menyiapkan
sarana puskesmas yang sebagai puskesmas rawat inap agar lebih meningkatkan pelayanan, karena kesehatan itu penting. Rumah sakit umum daerah kota juga kita siapkan dengan baik. Di samping itu bidang pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan para guru agar supaya kursus guru-guru honor mereka bisa berdiri di depan kelas dengan baik. Kita akan memperbaiki kesejahteraannya, memberikan SK wali kota bagi tenaga honor yang diangkat oleh komite sekolah 5 tahun ke atas dengan insentif 750.000 per bulan, dan mereka kita akan usulkan untuk memperoleh dana khusus sertifikasi guru dari Kementerian Pendidikan 1,5 juta, sehingga penghasilan mereka menjadi 2,5 juta tahun 2017 ini, dan membuat guru-guru ini bisa memberikan pelajaran yang baik. Di samping itu juga kita tetap bantuan pendidikan untuk mahasiswa, untuk pergerakan ekonomi masyarakat kita tambah dana 500 juta per kelurahan sehingga menjadi 1 miliar. Di samping itu khusus untuk para pemuda kita berikan modal usaha tahun ini 5 miliar untuk adik-adik pemuda yang punya potensi. Kita didik di BLK untuk mereka mulai bekerja, mereka lakukan tugas ini sehingga angka pengangguran agak menurun. Di samping itu juga kita berikan sertifikat gratis kepada keluarga-keluarga yang tidak mampu rumah layak huni. Kami doa akan mencapai 1.250 rumah layak huni bagi keluarga-keluarga di kota ini, sehingga mereka bisa menempati rumah yang sehat agar mereka hidup sehat. Dan masih banyak lagi program-program yang akan kita tindak lanjuti dan akan kita perdalam dalam kegiatan debat kandidat malam ini. Oleh karena itu saya bersama Pak Niko akan tetap konsisten. Kami tidak akan tipu-tipu rakyat, dan itu kami lakukan itu dengan baik 2012-2017. Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam. Waktu selesai. Kita berikan tepuk tangan untuk pasangan dengan nomor urut 2. Pemirsa, hadirin dan juga pendengar, Anda sudah mendengarkan bagaimana visi, misi, dan program kerja dari kedua pasangan calon yang telah disampaikan kepada kita semua. Kita akan masuk dalam segmen kedua, namun kita saksikan dulu pesan-pesan berikut ini. Dari 514 kabupaten kota di Indonesia, hanya Kota Kupang yang menolak pemberian bantuan Indonesia Pintar. Kalau berkaitan dengan dana PIP, kalau tidak ada masuk dalam database, tidak mungkin lah sekolah mau tanda tangan. Hadirin pemirsa dan juga pendengar yang kami muliakan, kita kembali dalam acara debat kandidat pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kupang tahun 2017. Dan kita masuk pada segmen kedua untuk kedua pasangan calon. Pada segmen ini adalah penajaman visi dan misi. Saya akan menyampaikan satu pertanyaan yang dirangkum dari visi dan misi serta program kerja masing-masing pasangan calon. Nanti masing-masing pasangan calon menjawabnya dalam waktu durasi 3 menit. Saya mulai dari pasangan dengan nomor urut 1, Pak Jeffrey dan Pak Herman. Tadi Bapak berbicara tentang masalah pendidikan, soal penempatan guru, kurangnya tenaga guru termasuk gaji guru honor yang masih rendah, biaya pendidikan yang kurang terjangkau oleh masyarakat miskin menyebabkan kualitas pendidikan di daerah ini masih tergolong rendah. Padahal Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi menjadi daerah tujuan anak-anak dari berbagai daerah melanjutkan pendidikan. Jumlah lulusan baik SLTA maupun perguruan tinggi setiap tahunnya cukup tinggi, namun kesempatan kerja bagi para lulusan ini belum tersedia dalam jumlah yang cukup. Akibatnya banyak yang mencari kerja di luar, termasuk menjadi TKI dan TKW. Dalam kaitan dengan pemberdayaan masyarakat, peluang untuk berwirausaha belum terbuka luas. Hal ini juga berdampak pada tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak karena alasan keterbatasan ekonomi. Menurut Pak Jeffrey dan Pak Herman,
Apa yang menjadi akar dari permasalahan tersebut? Dan apa solusi yang Anda tawarkan terhadap persoalan ini? Waktu menjawab 3 menit dari sekarang. Terima kasih. Saya kira di Kota Kupang, khususnya masalah pendidikan menjadi memang momok buat kita semua. Banyak saudara-saudara kita yang masih menganggur anak-anak kita. Karena apa? Pendidikan kita memang kualitasnya masih jauh rendah sekali. Penempatan guru-guru yang tidak proporsional. Penilaian terhadap anak-anak kita dari SD, SMP, SMA sampai mahasiswa juga masih sangat rendah dibandingkan dengan sekolah lain atau universitas lain di luar NTT. Apa permasalahan yang paling utama? Permasalahan yang paling utama adalah tidak profesionalnya kita sebagai pemimpin dalam mendidik atau mengkaji penempatan guru-guru atau juga mengatur pendidikan ini. Masalah infrastruktur pendidikan yang sangat lemah di Kota Kupang. Penempatan guru yang tidak memadai. Dan berbagai persoalan-persoalan lain. Untuk itu, untuk mengatasi hal ini, kita perlu memberikan perhatian khusus kepada mereka. Memberikan pelatihan, dan juga akses modal. Sehingga anak-anak kita yang begitu sudah tamat, tidak lagi menganggur, tapi berikan mereka modal. Dan juga melobi investor-investor untuk datang ke Kota Kupang dengan memberikan kemudahan izin kepada mereka. Itu satu. Yang kedua, harapan saya, adik-adik kita juga akan diberikan bantuan beasiswa untuk orang-orang tua yang tidak mampu. Bantuan beasiswa ini diberikan juga kepada mahasiswa, bukan saja kepada SD, SMP, SMA, dan SMK, tapi juga kepada mahasiswa. Dimanfaatkan, silakan. Kota ini berkembang karena jasa dan perdagangan. Dari aspek perdagangan, maka tugas pemerintah kita nanti ke depan adalah deregulasi atau regulasi, pengawasan, dan memberi peluang untuk berinvestasi. Dan yang kedua adalah pengembangan terhadap sektor jasa. Jasa inilah yang akan menentukan. Waktu selesai. Kita berikan tepuk tangan untuk pasangan dengan nomor urut 1. Untuk kedua pasangan calon dalam debat ini, kita tidak sedang mencari jawaban yang benar atau salah. Namun bagaimana visi, misi, dan program yang ditawarkan pasangan calon menyentuh kebutuhan masyarakat Kota Kupang dan sesuai dengan tema yang diberikan oleh KPU Kota Kupang dalam debat ini. Dan selanjutnya menyimak dari visi, misi, dan program kerja dari pasangan dengan nomor urut 2. Yang juga berkaitan dengan tema debat hari ini, maka pertanyaan yang hampir sama diberikan kepada calon wali kota dan wakil wali kota dengan nomor urut 2, Pak Yonas dan Pak Niko. Terkait dengan masalah pendidikan, persebaran siswa yang tidak merata karena adanya sekolah-sekolah favorit atau unggulan. Juga tadi tenaga guru yang gaji honornya juga masih terbatas, biaya pendidikan yang kurang terjangkau oleh masyarakat, juga berdampak pada kualitas pendidikan di daerah ini masih rendah. Ya, seperti kita ketahui, Kota Kupang menjadi daerah tujuan dari para pelajar dari kabupaten di Nusa Tenggara Timur untuk melanjutkan pendidikan. Jumlah lulusan yang begitu banyak, baik SLTA maupun perguruan tinggi, belum semuanya mendapatkan kesempatan kerja karena tidak tersedianya lapangan kerja. Akibatnya banyak yang keluar dari daerah ini. Di sisi lain, dalam kaitan dengan pemberdayaan masyarakat, peluang untuk berwirausaha pun masih terbatas dan berdampak juga sekali lagi pada angka kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi tinggi karena alasan keterbatasan ekonomi. Pak Yonas dan Pak Niko, solusi seperti apa yang ditawarkan dan kira-kira apa yang mendasari persoalan-persoalan seperti ini menjadi muncul di masyarakat? Kami silakan, waktu menit dari sekarang. Ya, jadi berkaitan dengan pendidikan, bukan kita lihat siapa ranking 1, ranking 2. Di kota ini persoalannya mutu guru yang perlu kita benahi. Bukan penempatan gurunya, kepala sekolahnya, tidak. Mutu guru itu yang penting. Dengan kesejahteraan guru, khusus tenaga-tenaga honor. Kalau guru di kota ini sudah cukup daripada kabupaten yang ada di NTT. Saya kira semua pusat pendidikan yang terbaik adalah di kota. Cuma kejujuran kita yang nomor 1. Lulusan
ranking 1, ada satu sekolah yang bahasa Inggris matematika 100 semua. Ini perlu pertanyakan, masa semua pelajar 100 nilainya, ujian nasional? Sesuai evaluasi dari Kementerian Pendidikan, kami ranking 1 kejujuran, walaupun ranking nilai lulusnya itu kita tidak sama dengan yang ada faktor X itu. Itu yang membanggakan kami. Jadi kalau orang dari luar datang, hanya lihat dari angka itu. Kalau kita di dalam, kita lihat dari kejujuran daripada para kepala sekolah, para guru di dalam mendidik anak-anak kita. Masalah ekonomi, masalah kesenjangan kerja. Kami tadi sudah sampaikan, salah satu cara bersama Dewan Kota, kita siapkan modal usaha. Pelatihan bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja. Kota Kupang ini bukan daerah industri atau daerah pabrikan. Kita sektor jasa dan perdagangan itu. Sehingga bagaimana orang dari kabupaten-kabupaten kita datang ke sini dengan segala macam keterbatasan, terus menjadi beban Pemkot. Itu yang perlu kita buat terobosan-terobosan. Di samping itu, khusus untuk modal usaha ini, kita terus, bukan kita sudah berbuat, dan 2016 hasilnya cukup memuaskan bagi warga, walaupun masih kurang-kurang. Mungkin dilanjutkan oleh Pak Niko. Baik, terima kasih. Ini urusan pendidikan, urusan yang akan berimbas pada urusan tenaga kerja dan sebagainya. Yang pertama, saya perlu menyampaikan bahwa persoalan kita adalah persoalan regulasi. Persoalan regulasi itu berarti persoalan di Komisi 10 DPR RI. Karena apa? Karena di sana tidak diproduksi regulasi yang bisa mengcover, dan mereka cenderung menyeragamkan bahwa seluruh Indonesia ini seolah-olah sama, padahal kita berbeda. Begitu. Inilah yang kemudian membuat kita kesulitan menata bagaimana kita melahirkan program yang baik untuk kepentingan pendidikan di kota ini. Sedangkan persoalan guru, persoalan waktunya terima selesai. kasih. Ya, waktu selesai. Kita berikan tepuk tangan untuk pasangan nomor urut 2. Iya. Baik, Bapak Ibu hadirin pemirsa dan juga pendengar, semangat yang luar biasa untuk kedua pasangan calon ini. Sekali lagi saya ingin mengatakan ini adalah orang-orang cerdas yang hadir dalam debat malam hari ini. Dan kami berikan kesempatan kita beristirahat sejenak dan kita ikuti dulu pariwara yang merupakan pesan-pesan dari Komisi Pemilihan Umum untuk Pilkada serentak. Dari 514 kabupaten kota di Indonesia, hanya Kota Kupang yang menolak pemberian bantuan Indonesia Pintar. Kalau berkaitan dengan dana PIP, kalau tidak ada masuk dalam database, tidak mungkin lah sekolah mau tanda tangan. Ya, pemirsa pendengar dan juga kedua pasangan calon, kita kembali dalam debat kandidat pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kupang tahun 2017. Selanjutnya kita masuk pada segmen yang ketiga. Pertanyaan terkait dengan isu-isu di Kota Kupang, isu-isu lokal, tapi saya pikir ini juga ada kaitan dengan visi misi dan program yang telah disampaikan oleh kedua pasangan calon tadi. Mohon dijawab dalam waktu 3 menit. Kita mulai dengan pasangan calon nomor urut 2. Pak Yonas dan Pak Niko. Angka kematian ibu melahirkan dan bayi relatif masih tinggi, sementara akses ke fasilitas kesehatan masih terbatas, meski program-program kesehatan telah digulirkan. Di sektor lingkungan hidup, ruang terbuka hijau sangat terbatas. Seharusnya Undang-Undang Nomor 26 mengisyaratkan 20% ruang terbuka hijau untuk kepentingan publik. Di samping itu, penataan sampah belum dikelola profesional, serta kebutuhan air bersih bagi masyarakat belum terpenuhi dengan baik, sehingga mobil tangki masih menjadi idola masyarakat.
Bahkan pencemaran air bersih oleh bakteri E. coli kini semakin meluas, sehingga terkesan pemerintah cenderung berpihak pada kepentingan ekonomi daripada kepentingan ekologi. Apa strategi dan komitmen pasangan calon terhadap persoalan-persoalan ini? Kami persilakan pasangan dengan nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu 3 menit dari sekarang. Khusus berkaitan dengan kematian ibu dan anak, ya kita sudah lakukan tugas-tugas ini dengan baik, yaitu bentuk Perda nomor 7 tahun 2013 tentang kiblah, kelahiran ibu, anak. Untuk kita melakukan tugas itu, maka angka kematian ibu untuk 2016 dari 7.000 lebih ibu yang melahirkan, 4 yang meninggal. Kita di bawah rata-rata nasional. Secara umum tiap tahun untuk 100.000 ibu melahirkan terus meninggal, ibu yang meninggal itu 5/6, sedangkan nasional 102. Jadi Kota Kupang ini memberikan kontribusi tertinggi terhadap Provinsi NTT untuk ibu-ibu yang mati karena melahirkan. Kita angkanya rendah sekali. Oleh karena itu, upaya kita, semua puskesmas, sekarang ada 4 puskesmas yang kita bikin, puskesmas khusus untuk melayani ibu-ibu melahirkan. Di samping itu, keadaan untuk ibu-ibu darurat melahirkan ada Brigade Kupang Sehat. Dan sampai tahun 2016 ada 256 ibu yang ditolong, kalau tidak cepat ditolong itu meninggal. Sedangkan ruang terbuka hijau, saya kira Kota Kupang ini ada 15.000 meter persegi, hektar, 15.000 hektar di bibir pantai. Itu 20% belum mencapai. Dia masih melebihi 20%. Kalau hitung segmen per segmen, misalnya Hotel Kristal, itu dia bangun sudah lebih dari 20%. Tapi secara umum, seluruh luas ruang terbuka hijau di kota ini belum mencapai atau masih melebihi 20%. Di samping itu kita untuk ruang terbuka hijau masing-masing kecamatan kita buat taman kota. Ini salah satu upaya. Sedangkan air bersih satu-satunya ya yang tadi kami sampaikan, kita harus buat reservoir besar-besaran di mana-mana dan kita memberikan diskon atau subsidi per meter persegi, per meter kubik 1.500. Mungkin sisa Pak Nikola. Baik, 42 detik. Penataan sampah memang terus dilakukan dengan cara penambahan armada-armada mobil-mobil sampah. Kemudian di TPA itu ada penambahan juga peralatan-peralatan yang untuk mengelola sampah di TPA. Yang kita minta dari masyarakat itu adalah membuang sampah sesuai arahan Perda. Nah, jadi ada waktu pembuangan sampah di masing-masing TPS. Hanya dengan cara itu kerjasama semua pihak, maka sampah di kota dari hari ke hari akan ditata semakin baik. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk pasangan dengan nomor urut 2. Pertanyaan yang sama mohon dijawab oleh pasangan dengan nomor urut 1, Pak Jeffrey dan Pak Herman. Sekali lagi, akses fasilitas kesehatan yang terbatas, angka kematian ibu melahirkan dan bayi relatif masih tinggi, sektor lingkungan hidup, ruang terbuka hijau masih terbatas, penataan sampah belum dikelola profesional, kebutuhan air bersih bagi masyarakat belum terpenuhi dengan baik, sehingga mobil tangki masih selalu menjadi idola bagi masyarakat. Bahkan pencemaran air bersih oleh bakteri E. coli semakin meluas saat ini. Ada kecenderungan bahwa pemerintah masih berpihak pada kepentingan ekonomi daripada kepentingan ekologi. Pak Jeffrey dan Pak Herman, seperti apa strategi dan komitmen Anda terhadap persoalan-persoalan ini? Waktu 3 menit dari sekarang. Terima kasih. Saya bicara strategi. Yang pertama tentang sampah. Sampah itu bukan persoalan truk sampahnya, Pak. Tetapi bagaimana upaya meredus, mengurangi, kemudian konsep recycle, ya kan? Dan reuse. Dan ini harus bukan oleh badan sampah, tapi oleh badan lingkungan hidup.
Dia yang mengajarkan masyarakat bagaimana mengolah sampah yang baik sehingga mengurangi sampah rumah tangga. Itu yang pertama. Bukan persoalan jumlah truk, jumlah armada, bukan itu the main problemnya. Itu yang pertama. Yang kedua, air bersih. Cakupan air bersih Kabupaten Kupang, PDAM itu 44%. Dan PDAM Kota Kupang 8%. Kalau di total baru 50%. Berarti ada 50% masyarakat yang tidak menggunakan air bersih secara baik. Kalau dia buka keran, keluar angin. Dan keluar angin itu hanya perut manusia, Pak. Harusnya keluar air. Dan ini saya sudah coba memberi masukan kepada beliau, Pak Wali waktu itu. Bagaimana konsep itu ke Bupati Kupang. Ada 4 konsep saya berikan, tetapi sayang konsep itu tidak dipakai. Lalu keluarlah suatu keputusan yang menyebabkan Bupati Kupang tidak bersedia bekerja sama karena permintaan kita terlalu tinggi. Karena itu konsep kita adalah, kalau bendungan Kolwa kita dengan rakyat, rakyat bilang apa, kita bangun, kita bangun. Kalau rakyat bilang tidak, kita tidak bangun. Yang kedua adalah beri kesempatan, beri peluang kepada PDAM Kabupaten Kupang untuk merehabilitasi. Dan itu pakai sistem zona, ya, jadi tidak bisa campur aduk. Dan yang terakhir, saya kira untuk air bersih adalah kita beri kesempatan PDAM untuk mengembangkan, bila perlu kerjasama dengan pemodal supaya kita bekerja. Saya hitung 3-4 triliun air bersih di Kota Kupang ini bisa selesai. Dan kami tahun depan, kalau kami jadi, kami akan selesaikan air minum dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Terus yang ketiga, menyangkut E. coli. Kenapa E. coli kita tidak bagus? Karena pengawasan kita buruk dari aspek teknis. Harusnya dari dulu sudah ada peraturan daerah, tapi pengawasan dari teknis. Karena kali air Tugas Bapak itu. Ya kan? Itu tercemar E. coli. Dan itu tidak mungkin, Pak. Suatu air kalau sudah tercemar E. coli menandakan air itu terkontaminasi najis manusia. Dan air yang paling buruk mutunya adalah kalau air itu sudah terkontaminasi dengan najis manusia. Oleh karena itu harus ada upaya septic tank aturannya harus ada. Harus ketat aturan. Kemudian yang terakhir adalah kaitannya dengan ruang terbuka hijau. Saya beritahu Ibu Ina, Kota Kupang syaratnya ruang terbuka hijau harus lebih dari 30%. Beberapa kali pertemuan di tingkat nasional saya sudah diutus hadir dan kita masih kurang memang. Silakan, Pak. Masih ada 5 detik. Kita harus punya keberanian untuk menata kembali ruang terbuka hijau. Iya, waktunya habis. Iya. Baik Bapak Ibu, kita berikan semangat untuk kedua pasangan calon kita. Pasangan nomor urut 1 dan pasangan nomor urut 2. Iya, luar biasa sekali pada kesempatan debat kali ini. Dan kami juga ingin berkesempatan untuk nanti sebelum kita masuk kepada segmen yang keempat, kita boleh beristirahat sejenak lagi. Kita ikuti dulu pesan-pesan dari Komisi Pemilihan Umum agar kita nanti bisa mengikuti dengan baik Pilkada Serentak 15 Februari 2017. Dari 514 kabupaten kota di Indonesia, hanya Kota Kupang yang menolak pemberian bantuan Indonesia Pintar. Kalau berkaitan dengan dana PIP, kalau tidak ada masuk dalam database, tidak mungkin lah sekolah mau tanda tangan. Kita kembali dalam acara debat kandidat dengan kedua pasangan calon kita yang masih kita amati bersama saat ini ya. Dan kita memasuki segmen yang keempat, pasangan calon saling bertanya dan menjawab. Saya akan berikan kesempatan 2 menit untuk bertanya dan 3 menit untuk menjawab. Pertama saya akan berikan kesempatan untuk pasangan dengan nomor urut 1 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Pak Jeffrey dan Pak Herman. Silakan bertanya, waktu Anda 2 menit dari sekarang. Ya, kami mau bertanya, bagaimana perasaan Bapak sebagai seorang pemimpin di Kota Kupang yang melihat seorang ibu dengan menggendong anaknya bolak-balik ke sekolah, meminta surat keterangan sekolah kepada kepala sekolah,
kemudian ditolak, padahal anak itu sekolah di situ. Bagaimana perasaan Bapak kalau kepala sekolah menolak memberikan surat keterangan sekolah, padahal anak itu sekolah? Bagaimana perasaan Bapak sebagai pemimpin di Kota Kupang? Terima kasih. Waktu masih ada 1 menit 25 detik. Selesai. Cukup itu saja Bapak, tidak ada pertanyaan yang lain? Ya. Oke, baik. Kalau begitu, waktunya selesai untuk yang ini. Kita akan memberikan kesempatan kepada pasangan dengan nomor urut 2, Pak Yonas dan Pak Niko, untuk menjawab pertanyaan dari pasangan nomor urut 1. Waktu 3 menit dari sekarang. Ya, kalau perasaan saya, ya sedih dong. Kalau orang dibolak-balik, ya kita harus sedih. Tapi harus kita tahu kenapa dia bolak-balik. Kita harus taat aturan. Kalau berkaitan dengan dana PIP, kalau tidak ada masuk dalam database, ya tidak mungkin lah sekolah mau tanda tangan. Ya, Pak Jeffrey kan Komisi 10, tahu persis mekanismenya. Jadi nanti habis pilkada saya urus itu, selesai. Untuk ibu yang bolak-balik itu menghadap saya uruskan selesai, supaya anaknya bisa dapat PIP itu. Kita tanggung jawab. Kalau semua tidak sesuai prosedur, ya pasti. Karena yang terjadi PIP ini karena tidak sesuai prosedur saja. Menurut Pak Jeffrey prosedur, tapi juknisnya tidak begitu. Jadi saya juga sangat sesalkan sebagai anggota DPR Komisi 10 harus beri teladan lah. Kan tagline-nya berani dan jujur. Wali kota gila saja yang orang tidak sesuai prosedur itu pergi bayar. Uang 1 rupiah pun harus kita pertanggungjawabkan. Ya, saya tidak mungkin lah. Kok orang miskin semua di kota kita kasih gratis kok? Apa yang tidak gratis untuk orang miskin? Ya, uang duka segala macam. Kok ini masalah dana PIP, dana pusat, presiden, bukan anggota DPR punya dana, ya harus sesuai aturan. Kita pejabat negara ini tidak mau rakyat disusahkan gara-gara pergi bolak-balik rumah aspirasi, bolak-balik 3 bulan. Ya, tidak ada rumah aspirasi yang diberi kewenangan untuk panggil orang tua murid ke sana. Tidak ada begitu. Saya ini paling, kalau omong orang miskin ini saya dapat medali dari Bapak Presiden. Ya, tapi kalau khusus untuk PIP kita tetap sesuai prosedur. Ini ada seluruh pejabat pendidikan ada di Jakarta. Di sana tadi lampiran-lampiran SK itu suruh tunda selesai pilkada dari kementerian. Karena tidak begitu prosedurnya. Nah, supaya masyarakat tahu, kami sangat mendukung Pak Jeffrey sebagai anggota DPR ya. Bangga kita punya anggota DPR yang bisa bawa dana untuk anak-anak kita. Tapi niat baik Pak Jeffrey ini, niatnya baik, tapi caranya salah. Ada di mana harus rumah dewan eksekusi program pemerintah? Tidak ada, dewan punya tugas 3 saja kok. Nah ini jadi Pak Jeffrey kalau omong kasihan, saya yang paling pertama kasihan orang itu. Kalau saya bisa bantu dia sesuai aturan, saya bantu. Terima kasih. Waktu tinggal 5 detik, 4 detik, 3 detik, 2 detik, dan waktu selesai. Baik. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan untuk balik bertanya dari pasangan calon nomor urut 2, Pak Yonas dan Pak Niko. Bertanya kepada pasangan nomor urut 1. Waktu 2 menit dari sekarang. Ya, Pak Jeffrey, saya minta kejujuran ya. Karena tagline Bapak berdua, berani dan jujur. Saya tanya satu saja. Bagaimana Bapak cara merekrut siswa-siswi untuk memperoleh dana PIP? Karena sesuai peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pemangku kepentingan itu siapa saja yang punya kepentingan di bidang pendidikan, tidak bilang DPR. Nah, coba Bapak jujur. Data itu Bapak masuk keluar sekolah minta dari kepala sekolah, atau relawan Bapak yang masuk keluar sekolah, atau Bapak kopi dari kementerian. Itu saja saya minta kejujuran. Karena data-data yang ada dalam database sekolah itu semua sudah terupdate. Tidak ada yang ketinggalan.
Kita usul semua 34.000, yang baru datang 19.000 lebih. Nah, dari sekolah. Dan kedua, saya pertanyaan kepada Pak Jeffrey. Dana PIP itu beasiswa atau bukan? Nah, ini saya perlu klarifikasi sehingga rakyat jangan, warga kota ini jangan menganggap wali kota di mana-mana Pak Jeffrey bilang wali kota tahan ini dana PIP. Padahal ulahnya Pak Jeffrey sehingga rakyat jadi begini. Saya kalau jadi anggota DPR RI saya kira serahkan semua kepada daerah. Daerah atur itu. Itu kewenangan daerah. Dewan tidak punya tugas untuk mengeksekusi program pemerintah. Oh ini aneh. Ini baru satu-satunya dewan yang mengeksekusi program pemerintah. Terima kasih. Kami berikan kesempatan untuk pasangan nomor urut 1, Pak Jeffrey dan Pak Herman, untuk menjawab pertanyaan pasangan nomor urut 2 dengan waktu 3 menit dari sekarang. Ya, saya ingin katakan saya bekerja jujur untuk masyarakat kita. Berjuang untuk anak-anak kita. Yang saya kerjakan tidak ada satu pasal pun, aturan apapun yang dilanggar. Ingat, untuk memperjuangkan PIP itu ada 2 cara. Pertama lewat sekolah dan lewat pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan punya hak memperjuangkan itu. Dan kami meminta atau menerima usulan daripada anak-anak kita untuk apa namanya, ada formnya ngisi. Di samping itu kita juga melihat mana anak-anak kita yang memang harus diberikan bantuannya. Apa salahnya kita berjuang untuk anak-anak kita? Dan ingat, tidak ada satu aturan pun yang melarang kami. Dan yang kedua, perlu dicatat Pak, kami tidak menyalurkan beasiswa. Kami hanya memberitahu bahwa anak itu mendapatkan beasiswa. Jelas, tidak ada kita menyalurkan beasiswa. Yang salurkan itu adalah bank. Itu biar ngerti. Bukan kita Pak. Karena ada yang kita usulkan, ada bapak ibu mengusulkan anaknya kepada kami, ada formnya, kemudian kami perjuangkan ke kementerian sesuai aturan, dan kami memberitahu, makanya judul surat itu pemberitahuan, bukan menyalurkan. Itu harus jelas. Apa susahnya Pak? Memberitahu sebagai bentuk tanggung jawab dan pengawasan kami sebagai anggota dewan. Kemudian ada orang yang mempersulit itu. Sekarang pertanyaannya gitu, apa susahnya sih kita bikin membantu anak-anak kita? Dan anak kita itu hanya minta surat keterangan bahwa anak itu sekolah di situ. Jangan kita alasan bahwa nanti melanggar hukum, tidak ada. Kalau dilanggar hukum saya sudah ditangkap dari dulu, dan beasiswa ini bukan baru kali ini Pak. 514 kabupaten kota, hanya kota Kupang yang bermasalah. Saya tahu atau saya bingung, yang bodok ini kabupaten kota Kupang atau 516 orang kabupaten itu yang bodok. Saya nggak ngerti. Ini penting Pak, supaya kita harus ngerti. Jadi begini, saya harapkan PIP ini nanti menjadi bantuan kita kepada anak-anak kita, perjuangan kita, dan jangan ditahan-tahan Pak. Kasihan mereka, itu aja sebenarnya. Harapan saya, siapapun itu, jangan menjadikan PIP ini sesuatu yang apa. Jangan karena kita takut kalah, kemudian PIP ditahan di kabupaten lain, tidak ada Pak. Gitu. Karena yang menang ini Tuhan sudah tentukan siapa yang menang, itu tidak usah. Jangan bikin susah anak-anak kita. Ini penting Pak. Dan saya ingin kasih tahu bahwa kalau kita ada yang melanggar aturan Pak, kita udah tangkap Pak. Tidak ada aturan yang dilanggar. Dan masalah juknisnya dari dulu-dulu begitu sama, bukan sekarang. Ya, itulah kira-kira Pak. Terima kasih. Saya kira ini perjuangan kita bersama supaya anak-anak kita tetap menambahkan beton. Mohon kerendahan hati untuk membayar itu. Terima kasih. Waktu selesai untuk segmen yang keempat di antara kedua pasangan calon. Kita berikan semangat lagi untuk pasangan calon kita. Kedua pasangan calon kita ini adalah orang-orang cerdas, dan saya percaya mereka berdebat secara santun saat ini. Dan itu menjadi bagian dari semangat kita masyarakat Kota Kupang. Kembali kami hadirkan Komisi Pemilihan Umum dengan berbagai aturan-aturannya untuk mengikat kita pada Pilkada serentak tanggal 15 Februari tahun 2017. Seperti apa kita saksikan berikut. Dari 514 kabupaten kota di Indonesia, hanya Kota Kupang yang menolak pemberian bantuan Indonesia Pintar.
Kalau berkaitan dengan dana PIP, kalau tidak ada masuk dalam database, tidak mungkin lah sekolah mau tanda tangan. Pemirsa dan juga pendengar serta audiens yang berada di studio, kita kembali dalam debat antar pasangan yang kali ini memasuki segmen yang kelima. Saya minta kita memberikan semangat lagi untuk kedua pasangan calon kita yang luar biasa hari ini. Saya ingin kembali menegaskan kepada kedua pasangan calon. Dalam segmen kelima ini adalah debat antar pasangan calon. Saling bertanya, memberikan jawaban, tanggapan balik, dan sanggahan. Waktu diatur untuk pertanyaan 2 menit, jawaban, tanggapan, dan sanggahan masing-masing 3 menit. Mohon digunakan secara baik oleh kedua pasangan calon. Saya ingin memberikan kesempatan untuk pasangan calon dengan nomor urut 1 bertanya kepada pasangan nomor urut 2. Waktu 2 menit dari sekarang. Pak Yonas dan Pak Niko yang saya hormati, saya ingat betul 2 tahun lalu saya memberi usulan kepada Bapak tentang pemakaian KTP untuk pelayanan kesehatan. Tetapi usulan itu saya hentikan setelah saya mendapat warning dari pusat bahwa Perpres 19 2016 itu harus ada konversi. Jadi program yang kami bangun dulu Jamkesmas, ya, Jamkesda itu harus konversi ke JKN berdasarkan Perpres tadi. Mohon risk analisis Pak. Andai kata Bapak terus melanjutkan janji pelayanan kesehatan berbasis KTP itu. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai kita berkampanye yang keliru kepada masyarakat. Terima kasih. Waktu masih ada 1 menit 10 detik. Apakah masih ada pertanyaan lain? Cukup. Baik, cukup waktunya untuk pasangan nomor urut 1 bertanya kepada nomor urut 2. Dan pasangan calon nomor urut 2 akan menjawab waktu 3 menit dari sekarang. Ya kan wakil itu kan terbatas fungsinya tuh, dia hanya sifat kasih saran. Kalau mana yang penting, yang baik untuk rakyat, ya kita lakukan itu. Maksud KTP ini kita lakukan dengan baik walaupun ada JKN untuk mengantisipasi JKN itu. Kalau kita semua ada 280.000 lebih pemegang Jamkesda. Kalau kita masuk ke JKN, kita hampir 68 miliar tiap tahun harus kita siapkan. Apakah APBD kita cukup? Dengan adanya KTP sehat ini, kita hanya siapkan 13 sampai 20 miliar. Dan dia berputar dana itu di antara rumah sakit, puskesmas, pustu, dan masuk kembali ke kas daerah. Uang tidak hilang. Nah, ini yang kita terus lakukan. PAD kita saja sekarang baru mencapai 161 miliar. Bayangkan kalau kita ikut ide Pak Wakil ini, maka semua anggaran hanya khusus untuk bayar ke JKN. Ya rusak, tidak ada pembangunan yang ada. Oleh karena itu kita berpikir, karena kita lakukan ini sudah persiapan 3 tahun, kita siapkan dulu rumah sakit umum daerah kita. Sehingga seluruh pasien itu tidak perlu kita rujuk begitu banyak ke rumah sakit umum Profesor W.S. Yohanes. Sehingga uang itu, duit yang kita bayar, kita klaim ke rumah sakit itu, klaim rumah sakit ke Pemkot itu, uang itu beredar di antara Pemda dan masuk kembali ke kas daerah. Jadi uang tidak hilang. Mungkin 10% saja yang kita harus rujuk ke rumah sakit Profesor W.S. Yohanes. Jadi nanti kita terus lakukan itu, bukan kita kasih informasi keliru, kita bertanggung jawab. Kok ini sudah terbukti kok, kita sudah lakukan tugas-tugas ini. Kalau yang lain kan baru janji, kita sudah buktikan semua tugas-tugas. Hal ini bukan kita hanya mulut saja bunyi, tapi tindakan beda. Saya tidak begitu orangnya. Ini Pak Wakil ini, kalau kami dua masih dalam pemerintahan, kalau omong kami jelek ya termasuk Wakil juga jelek. Iya, kan gitu. Rumusnya sederhana sekali. Iya. Berarti Pak Jeffrey dapat wakil jelek, saya dapat wakil yang pintar, Pak Niko.
Ya, kami dua. Jadi ya marilah kita, Pak Herman, mari kita sama-sama keluar. Masih sampai 1 Agustus loh. Masih dapat biaya operasional loh. Ini ya kita lakukan tugas ini. Jangan saling apalah. Kan ini Bapak di dalam pemerintahan itu. Yang kurang-kurang ya wajar lah. Siapapun Pak Jeffrey pimpin kota ini juga tidak mungkin apa yang diomongin dilaksanakan. Kan belum tahu di dalam. Kalau kami ini sudah pasti. Apa yang kurang 2012, 2017 kami lengkapi di 2017, 2022. Tuhan Yesus berkati kita. Shalom. Ya. Waktu selesai untuk pasangan nomor urut 2 menjawab, dan kami berikan kesempatan untuk pasangan nomor urut 1 memberikan tanggapan atas jawaban pasangan nomor urut 2. Waktu 3 menit dari sekarang. Terima kasih Pak. Jadi begini, jam kesmas ini kan tiap tahun kita siapkan 10 miliar. Kalau berdasarkan JKN Pak, ya karena ini aturan negara dan harus ikut. Satu-satunya kabupaten di timur ini yang belum hanya Kota Kupang. Tapi Soe mereka sudah buat semua Pak. Ya, jadi prinsip asuransi, prinsip JKN, karena memang itu sangat menguntungkan. Tetapi Kota Kupang ini mau bertahan, dan saya hitung 50.000 penduduk ini, 50.000 penduduk miskin di Kota Kupang. Kalau diklaim dalam JKN Pak, kita cukup menyiapkan 15 miliar rupiah. Karena begini, 1 bulan yurannya 23.000 kali 12. Jadi saya kira DPR akan sangat mengerti, karena dari 10 tambah 5, 15. 15 ini untuk 54.000 orang yang memang membutuhkan. Kenapa? Jam kesmas kita itu hanya sampai rumah sakit. Tapi kalau sudah dengan BPJS Pak, itu sampai dengan rumah sakit Yohanes. Jadi rujukan orang mendapat lebih sempurna, lebih komplit, dan mendapat kepuasan. Itu saja Pak. Masih ada waktu 1 saya menit tambahkan 51 detik. Yang ditanyakan oleh kami adalah risk analysis. Jadi bukan menjelaskan mengenai program-program KTP itu. Risk analysis artinya apa risiko terhadap pemberian dana dalam bentuk KTP itu. Risiko apa buat keuangan daerah itu. Jadi mohon maaf, kita bertanya lain, jawabannya agak lain. Tapi tidak apa-apa. Terima kasih. Waktu masih ada 1 menit 18 detik, 17 detik. Masih mau digunakan oleh pasangan nomor urut 1? Tidak cukup ya. Baik, saya akan berikan kesempatan selanjutnya untuk pasangan nomor urut 2 memberikan sanggahan atas tanggapan tadi. Waktu 3 menit dari sekarang. Ya, jadi begini. Ini kita layani masyarakat, ini harus nyata ya. Kalau berbicara jam kesmas, semua sudah masuk JKN. Ini kami punya jam kesda yang 280.000 warga kota yang harus kita transfer ke KTP sehat. Kita hanya butuh, bayangkan kalau 280.000 kali 25.000 1 bulan, kali 250.000, bukan 13 miliar. Jadi lebih keliru lagi. Ya, lebih keliru lagi. Ya, kita kalau jam kesmas itu otomatis dia masuk JKN. Kita punya bicara, ini jam kesda yang selama ini dibiayai oleh APBD. Ini bapak-bapak dewan ada. Kalau 280.000 ambil yang kelas 3 aja. 25.000 per bulan kali coba. Kali 12 bulan. Belum anak istri lagi. Ya. Ini kita semua kasih KTP sehat dan kita benahi rumah sakit. Jadi tidak perlu. Dokter spesialis kita sudah 16 loh. Tinggal 1 jantung saja yang belum ada. Itu yang maksud saya, kita berlakukan, kita siap dulu. Jadi kita siap pelan-pelanin, Pak Wakil tidak tahu. Walaupun wakil wali kota, karena yang laksanakan program kan wali kotanya. Ya, kita sudah siap dengan dinas teknis ini. Jadi sehingga kita sudah hitung untung rugi kalau JKN kita, ya semua PAD disedot masuk. Dan terus ada pembangunan apa yang janji-janji banyak-banyak ini. Ya, kita harus, kalau tadi Pak Jeffrey bilang ada hitung begini, saya bukan orang ekonomi, tapi saya ini buta terhadap ekonomi. Tapi kalau untuk hitung uang, pendapatan asli daerah ini orangnya ada. Saya bukan bilang saya hebat, tapi kita dengan dewan ini, bagaimana biaya kita tekan untuk kepentingan-kepentingan lain. Kalau kita seperti Jakarta, ya semua masuk aja. Kalau kabupaten lain mungkin dia masuk berapa? Tidak mungkin sampai 280.000. Ini tanggung jawab kita 280.000 jiwa penerima jam kesda. Jadi bukan gampang itu. Berarti Firman ini menolak program sehat itu, KTP sehat.
Jadi kesian rakyat itu. Harus disuruh bayar. Wah, jangan. Pemerintah mau ambil uang dari mana? Ya kasihan itu, ya rakyat. Kita sahabat, namanya sahabat, buat program-program yang memudahkan rakyat dengan dana yang tidak terlalu besar. Sedangkan yang lain kita arahkan untuk infrastruktur yang masih kurang. Penerangan jalan, air bersih, tambah mobil tangki, supaya dia jalan keliling kemari air waktu apa. Ya ini yang tugas kami bersama Pak Niko. Kalau untuk omong politik Pak Niko, tapi untuk keuangan tadi, apa yang disampaikan Pak Jeffrey itu saya. Karena Pak Jeffrey belum tahu APBD kota itu bagaimana. Kita atur harus sedemikian rupa. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 2 yang sudah memberikan sanggahan tadi. Dan kini giliran pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu 2 menit dari sekarang. Ya, Pak Jeffrey, saya belum puas masalah PIP ini. Agar supaya masyarakat bisa tahu. Saya ingin luruskan PIP ini. Bapak bilang tadi data dari anak murid. Contoh kemarin Bapak serahkan itu SK itu. SMA 2, jumlah murid 1.600. Dalam lampiran SK 1.900. Ya 300 dari mana? Seharusnya Bapak data harus kembali ke sekolah. Bapak ini jawab tidak jujur. Padahal tagline-nya jujur. Bapak itu copy dari data yang kita serahkan ke kementerian. Itu omong begitu saja. Tidak usah bilang data dari anak murid. Bayangkan puluhan ribu anak murid mau ambil data gimana? Bapak harus jujur karena kami sudah dari kementerian. Rapat kerja menteri pendidikan dengan Komisi 10. Untuk Kota Kupak, Pak Jeffrey mereka minta dana PIP. Kasih yang sudah diverifikasi oleh kementerian. Tapi Pak Jeffrey minta semua data anak-anak sekolah di kota ini. Dasar itulah yang baru kasih keluar ini. Itu begitu sebenarnya. Pak Jeffrey tidak jujur sih. Nah ini salah bukti. Kami bukan omong asal bicara. Kami menghadap langsung ke sana. Kok bisa anak-anak yang tidak diusulkan oleh sekolah muncul? Nah ini. Jadi saya kira tagline berani dan jujur itu ganti aja. Berani dan apa begitu. Kami sejahtera untuk semua ya. Kami bukan mau menjelekkan orang, tidak. Kita omong jujur, tapi ternyata tidak jujur gitu. Kesian warga kota ini, dipimpong sini sana. Saya kesian itu. Sebagai wali kota, saya masih wali kota, tapi cuti ya. Jadi bapak-bapak, nanti Pak Jeffrey tolong jawab itu dulu. Baik, terima kasih untuk pasangan dengan nomor urut 2. Dan kami silahkan untuk pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari pasangan nomor urut 2 tadi. Waktu 3 menit dari sekarang. Ya, terima kasih. Ternyata memang pimpinan kota kita belum memahami betul mengenai prosedur PIP. PIP itu perlu saya jelaskan ada 2 cara, Pak. Pertama lewat sekolah, dan yang kedua adalah pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan punya hak mengusulkan itu dan memberikan jatah kepada kami sejumlah orang. Kami diberikan jatah hampir 100.000. Dan kami beritahu bahwa kami menerima usulan dari anak-anak kita. Kami perjuangkan dan tidak lewat sekolah. Tidak ada aturan harus lewat sekolah karena kami pemangku kepentingan. Kami mengusul langsung ke kementerian. Dan kementerian memproses itu, menentukan itu, dan mengembalikan SK itu ke kami. Makanya SK itu tidak ada di sekolah. Kenapa kementerian itu memberikan kepada kami? Karena kami yang mengusulkan itu dan kami dilindungi undang-undang untuk mengusulkan anak-anak itu. Saya mengusulkan anak itu dan memutuskannya itu kementerian, Pak. Bukan kita karang-karang. Dan kami ngambil data itu, data yang diberikan dan juga ada data dari Dapodik. Jadi anak-anak itu sudah pasti ada di sekolah, maka kita usulkan. Tidak mungkin kita ambil dari sembarang-sembarang.
Itu persoalan. Jadi persoalan utamanya adalah jangan masyarakat ini nggak mau tahu dia usul dari mana, Pak. Masyarakat tahu bahwa kita membantu mereka. Janganlah mempersulit mereka. Janganlah mempersulit orang-orang yang bolak-balik hanya karena memberikan surat keterangan sekolah saja. Ini sangat miris, Pak. Apa susahnya kita kasih bantuan kepada anak-anak kita? Apa susahnya? Prosedur semua ada di kementerian, Pak. Kementerian yang putuskan semua. Makanya SK-nya ada di kami. Karena kemarin ada demo ribut, karena minta SK, kita kasih SK ke mereka. SK itu tidak ada di sekolah, Pak. Karena kita yang usulkan. Ada di kami. Kalau kami tidak punya hak, SK tidak ada di kami, Pak. Itu persoalannya. Kita nggak usah ngomong prosedur lah, Pak. Kita ngomong yang lain-lain. Tapi yang jelas masyarakat dipersulit untuk mendapatkan beasiswa itu. Pertanyaan utama, apa susahnya saya kasih surat keterangan kalau anak itu sekolah di situ? Itu aja susahnya. Apa pertanyaannya? Apakah Anda rugi? Kasihan, Pak. Anak-anak kita, orang tua kita yang sudah kami perjuangkan untuk dapat beasiswa dipersulit hanya karena masalah pilkada kota. Itu yang paling penting. Tolonglah. Ya, waktunya habis pasangan nomor urut 1 dan kami berikan kesempatan pasangan calon nomor urut 2 untuk memberikan tanggapan tadi terhadap jawaban pasangan tadi. Waktu 3 menit dari sekarang. Jadi artinya supaya masyarakat bisa jelas ya. Jadi ada 2 pemangku kepentingan itu. Jadi contoh, dana PIP itu bukan beasiswa. Tadi belum dijawab. Beasiswa itu berarti diberikan kepada anak-anak yang berprestasi di sekolah, baik orang miskin punya anak maupun orang kaya. Nah, Pak Jeffrey mungkin tidak baca dengan jelas syarat-syarat penerima beasiswa itu. Ada 7 syarat. 7 syarat penerima dalam juklak itu. Anak-anak dari keluarga penerima raskin, anak-anak dari penerima program PKH, anak-anak piatu, anak-anak yatim piatu. Terus sekarang ambil data begitu, tidak dari sekolah. Siapa yang tahu posisi anak? Buktinya sekarang, seluruh anak 1.800 SMA 2, orang kaya miskin punya anak juga diberikan. Ini sudah salah sasaran. Kita bukan omong masalah tidak mau bantu. Kalau uang pribadi Pak Jeffrey, ya omong begitu. Kalau uang negara, 1 rupiah pun harus dipertanggungjawabkan. Ya, ini yang masyarakat tidak tahu. Beri waktu kami cuti selesai, kami urus untuk lakukan tugas itu supaya rakyat tidak diombang-ambing. Ya ini tugas pemerintah, bukan tugas dewan pemangku kepentingan. Dia setelah dapat juknis ini harus lapor ke sekolah, bukan dia langsung salurkan melalui dana aspirasi. Tidak ada seperti Pak Jeffrey omong itu. Kita juga minta rakyat kota ini, bukan begitu. Bapak Ibu pasti satu saat masalah hukum. Kok kenapa SK baru ada sekarang? Kok dari beberapa bulan tidak ada SK? Nah, ini yang timbul pertanyaan di situ. Saya lihat SK tanggal 15 Februari. Ini November. Minta ya asli sampai sekarang tidak ada. Jadi kapal sekolah juga tidak berani bayar. Mesti ada SK asli kalau namanya dana PIP itu semua harus asli. Jadi orang tua kalau dibolak-balik, bukan saya tidak takut kalah kok. Saya kira rakyat sudah bisa menentukan. Malam ini lihat kami 2 punya model, kami 4 ini. Sudah bisa menentukan siapa yang di 2015. Cuma kita ingin yakinkan rakyat bahwa kami tidak sejelek seperti yang tadi sampaikan. Kami seolah-olah goblok untuk menahan, bodoh untuk menahan. Tidak. Kami hanya tegakkan aturan. Kasihan orang-orang yang tidak tahu aturan. Coba sekarang ini semua ini. Satu sekolah anak kepala dinas. Apa semua dapat. Ya tidak tepat sasaran. Pasti Bapak Presiden marah. Karena dana PIP itu bukan dana anggota DPR yang jatah 100.000 itu. Tidak begitu. Kalau khusus untuk orang-orang miskin, itu harus jelas. Bukan kita mau apa ya. Jadi saya kira PIP jelas ya untuk persoalan ini. Terima kasih banyak. Ya. Baik, waktunya tersisa 2 detik, 1 detik dan selesai. Saya ingin berikan kesempatan kepada pasangan nomor urut 1 untuk memberikan sanggahan terhadap tanggapan dari pasangan nomor urut 2. Waktu 3 menit dari sekarang. Ya, SK itu adalah SK resmi dari kementerian. Yang menentukan dapat atau tidak bukan kami. Kami hanya mengusulkan saja. Yang memutuskan itu kementerian.
Jangan kita karang-karang lagi, oh ini nggak boleh dapat. Itu kementerian yang tentukan, Pak. Bukan kami. Kami mengusulkan, kemudian SK itu datang ke kami karena kami yang mengusulkan, kemudian kami memberitahu anak itu bahwa usulan itu anak Anda dapat beasiswa. Kenapa harus beritahu? Bentuk pengawasan. Supaya apa? Uang itu tidak diambil orang-orang yang tidak berkepentingan. Itu. Jadi, saya ingin katakan bahwa PIP ini yang jadi persoalan ini hanya ada di Kota Kupang, Pak. Ya. Di kabupaten lain lancar-lancar saja. Tidak ada Dari Belu sana datang, terima kasih Pak. Anak-anak kami sudah mendapatkan beasiswa. Dan ingat Pak, ingin kami sampaikan, tidak ada satu apapun yang kami langgar. Itu keputusan Undang-Undang MD 3 dan Juknis harus memperjuangkan daerah pemilihannya. Bapak baca Undang-Undang MD 3 jelas dan tata tertib jelas. Kami harus memberitahu kepada konstituen kami atas perjuangan kami. Ini Pak, jadi bukan yang kita tidak jujur kemudian macam-macam. Kemudian pertanyaan paling utama, kenapa baru sekarang Pak ribut? Itu dari dulu-dulu beasiswanya sama. Tidak ada ribut-ribut Pak. Baru sekarang pada saat mau pilkada baru ribut. Kabupaten lain tidak ribut Pak. Di TTS nggak ribut. Di SOE nggak ribut. Hanya ada keributan di Kota Kupang. Dan baru terjadi sekarang ini. Saya ingin tekankan lagi bahwa prosedur beasiswa tidak ada satupun yang salah. Tidak ada satupun yang langgar. Dan saya tekankan, kami hanya memperjuangkan anak-anak kita untuk rakyat kita. Kita prihatin dengan anak kita. Masalah kaya miskin itu ditentukan kementerian. Kementerian sudah lihat, oh anak ini dapat orang tuanya, dia udah lihat di Dapodik. Apakah kita semua ini kaya? Tidak boleh dapat. Kementerian yang menentukan orang itu Pak, bukan saya. Kalau saya mungkin, saya tidak punya hak untuk itu Pak. Saya hanya mengusulkan, kemudian lihat di data Dapodik, oh si A misalnya, si A, oh orang tuanya kerja di sini, ini, oh dapat. Dan Bapak tahu, ada 2.000 lebih yang ditolak Pak, dari usulan kami sekian banyak. Dari 60 ribuan kita usulkan, 2.000 lebih yang ditolak. Saya nggak tahu tolak karena apa. Yang jelas itu adalah keputusan dari kementerian, bukan keputusan kami. Oleh karena itu, mari kita bantu anak kita untuk mendapatkan hak mereka tanpa embel-embel apapun juga. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Kita berikan tepuk tangan dalam sesi debat antar kedua pasangan kita. Kita sudah menyimak dengan baik apa yang disampaikan oleh kedua pasangan kita tadi. Bertanya, mereka menjawab, saling memberikan tanggapan dan sanggahan. Saya pikir masyarakat Kota Kupang juga adalah masyarakat yang cerdas, sama cerdasnya dengan kedua pasangan kita. Karena itu kita akan masuk ke dalam segmen yang ke-6. Kami berikan kesempatan juga untuk istirahat sejenak untuk kedua pasangan calon kita. Kembali kami ajak Anda untuk mengikuti pesan-pesan berikut ini. Dari 514 kabupaten kota di Indonesia, hanya Kota Kupang yang menolak pemberian bantuan Indonesia Pintar. Kalau berkaitan dengan dana PIP, kalau tidak ada masuk dalam database, tidak mungkin lah sekolah mau tanda tangan. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam debat kandidat saat ini dan kita akan memasuki segmen yang ke-6 yang adalah closing statement. Tapi saya ingin meminta semangat dari masing-masing pasangan calon. Dari pasangan Firmanmu, mana semangatnya untuk pasangan ini? Iya, luar biasa. Selanjutnya dari pasangan Sahabat, mana semangatnya? Luar biasa juga kedua pasangan ini. Baik, kita akan mendengarkan closing statement dari masing-masing pasangan calon. Pak Jeffrey dan Pak Herman, Pak Yonas dan Pak Niko. Yakinkanlah para pemilih mengapa mereka harus memilih Anda.
pada tanggal 15 Februari 2017 nanti. Kita mulai dari pasangan nomor urut 2 dengan tagline Paket Sahabat, pasangan Yona Salean dan Nico Franz. Waktu 2 menit dari sekarang. Yang saya kasihi seluruh warga Kota Kupang, marilah untuk memenangkan paket sahabat dengan cara ora et labora, berdoa, berdoa, dan bekerja. Kita adalah sahabat, dan seluruh masyarakat kota adalah sahabat. Sahabat telah memberikan bukti dan bukan janji. Oleh karena itu, mari kita wujudkan persahabatan kita pada tanggal 15 Februari 2017 dengan mencoblos nomor 2, paket sahabat. Tuhan Yesus berkati kita. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Semua kita dalam ruangan ini adalah sahabat. Pak Jeffrey dan Pak Herman Mann adalah sahabat. Mari kita ajak warga Kota Kupang untuk semua kita melaksanakan pemilu kada secara damai. Saya teringat pada lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk pasangan dengan nomor urut 2, Yona Salean dan Nico Franz dari Sahabat. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada pasangan dengan nomor urut 1 dengan tagline Paket Firmanmu, pasangan Jeffrey Riwukore dan Hermanus Mann. Waktu 2 menit dari sekarang. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua saudara-saudara saya yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada TVRI. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada KPU. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Yonas, Pak Niko, yang sama-sama kita menyampaikan visi dan misi kita untuk didengar masyarakat pada hari ini. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, saya Jeffrey Riwukore datang ke Kota Kupang melepaskan semua jabatan saya sebagai anggota DPR hanya untuk berjuang membantu saudara-saudara saya. Banyak yang tidak beruntung, banyak yang masih susah, banyak yang perlu dibantu. Oleh karena itu, dengan kemauan dan kekuatan apapun yang ada di Jakarta, saya akan balik ke Kota Kupang untuk membenahi Kota Kupang jika Tuhan berkenan. Mari dukung paket nomor urut 1. Tuhan memberkati kita. Omne omne mese. Uis neno nokan kit. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Cukup untuk pasangan nomor urut 1. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk pasangan dengan nomor urut 1. Bapak Ibu hadirin, pemirsa dan juga pendengar, kita sudah menyaksikan dari awal pemaparan visi misi, program kerja dan juga alasan yang mendasari mereka, kedua pasangan ini untuk menjadi calon wali kota dan wakil wali kota Kupang periode 2017-2022. Tentu masyarakat Kota Kupang menyimaknya dengan baik, sehingga nantinya dapat memilih calon yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat di daerah ini. Kita berharap masyarakat Kota Kupang dapat menentukan pilihan yang tepat untuk pemimpinnya 5 tahun ke depan. Kami juga ingatkan jangan lupa datang ke tempat pemungutan suara pada tanggal 15 Februari 2017. Pilihan Anda menentukan masa depan Kota Kupang. Mari kita sukseskan pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kupang yang jujur, adil, dan demokratis serta damai agar menghasilkan pemilihan pemimpin yang berkualitas demi kesejahteraan masyarakat Kota Kupang. Dan di akhir dari debat ini, saya ingin mengundang kedua pasangan, kita turun sejenak di depan dari. Kami juga mengundang Ketua KPU Kota Kupang, keempat komisioner KPU Kota Kupang. Mari silakan bersama-sama di depan. Kita akan bersama-sama untuk menyerukan dan menyatakan pilkada damai di Kota Kupang. Mohon. Bergandengan tangan, semuanya bergandengan tangan. Bawaslu
kita. Silakan, mari. Kami undang juga bersama. Kita ingin menyatakan pilkada damai di Kota Kupang. Iya, semuanya bergandengan tangan. Pilkada damai, Kota Kupang damai. Kita serukan bersama-sama. Pilkada damai, Kota Kupang damai. Sambil mengangkat tangan kesepakatan kita komitmen. Silakan sekali lagi. Pilkada damai, Kota Kupang damai. Sekali lagi serukan. Pilkada damai, Kota Kupang damai. Iya. Demikianlah debat kandidat pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kupang tahun 2017. Saya Najara selaku moderator mengucapkan terima kasih dan kita kembali kepada rekan kami Baby Nailius. Kita tetap berada di depan sini. Iya. Kita sudah hampir sampai di penghujung acara debat pemilihan kandidat wali kota dan wakil wali kota Kupang yang diselenggarakan pada malam hari ini. Namun sebelum bersama kita menyanyikan lagu Padamu Negeri, kami ingin melihat sejenak bagaimana suasana para pendukung dari masing-masing calon yang ada berada di pelataran atau halaman TVRI Nusa Tenggara Timur. Kami minta tepuk tangan atau yel-yelnya. Mana suaranya pendukung pasangan calon nomor 1? Waduh, cukup menggetarkan gedung ini ya. Mana suara dan tepuk tangannya pendukung pasangan calon nomor 2? Wah, cukup menggetarkan gedung ini pula. Iya, dalam satu hati dan semangat yang sama. Mari kita di penghujung acara ini, acara yang disiarkan langsung oleh TVRI Nusa Tenggara Timur, AFB TV, RRI Pro 2 FM, Radio Lisbeth, Radio Suara Kupang, Radio Suara Kasih, Radio Tirilolok Suara Verbum, Radio DMWS dan Radio Kaisarea. Sebagai bentuk kerjasama dengan KPU Kota Kupang, mari semua berdiri, baik yang ada di Studio 2 maupun yang ada di halaman TVRI Nusa Tenggara Timur. Kita bersama berdiri dan sama-sama dengan suara yang lantang kita menyanyikan lagu Padamu Negeri. Iya, mari kita berikan tepuk tangan semangat yang sama. Hari ini tentunya dengan debat pertama semakin menguatkan dan menambah wawasan kita pemirsa dan juga hadirin serta pendengar radio dimanapun Anda berada untuk lebih mengenal pasangan calon. Dan kita akan menentukan pilihan yang terbaik untuk dibilik pada tanggal 15 Februari 2017. Terima kasih kami ucapkan kepada KPU Kota Kupang. Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah mendukung acara ini. Terima kasih dan tepuk tangan yang meriah, kebanggaan yang luar biasa untuk dua pasangan calon yang akan melanjutkan masa kampanye. Terima kasih untuk para penonton yang sangat kooperatif malam hari ini. Terima kasih untuk para petugas keamanan dan semua kita yang mungkin tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Kita tentu berharap dari debat ini memberikan yang terbaik untuk kita semua. Dan kita ingin menyerukan sukses untuk Pilkada Serentak 15 Februari 2017. Selamat malam, sampai jumpa dan selamat melanjutkan setiap karya kita masing-masing.